Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ SMA, MA, SMK sederajat tahun 2023 atau disebut juga dengan ujian sekolah ya. Ujian sekolah SMA, MA, SMK sederajat. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka kekuasaan kehakiman menurut Montesquieu adalah A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Persuasif, E. Sumatif. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut teori Montesquieu masuk ke dalam, jawaban yang tepat adalah kekuasaan yudikatif. Di mana kekuasaan yudikatif ini artinya adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan eksekutif di sini ada seperti presiden, yang menjalankan aturan. Presiden dan wakilnya serta kabinet atau menteri-menterinya. Nah, sementara legislatif di sini adalah yang membuat aturan. Ya, ini contohnya tadi adalah presiden. Di sini legislatif adalah yang membuat aturan, sementara yudikatif adalah yang mengawasi. Di mana lembaga yang mengawasi ini disebut juga dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalan Pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan adalah A. Cinta tanah, air, dan bangsa, B. Beribadah sesuai dengan ajaran agama, C. Kedaulatan negara di tangan rakyat, D. Mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, E. Menghargai sesama manusia yang memiliki rasa cipta dan karsa. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya Pancasila itu mengandung nilai moral kemanusiaan. Di antaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu juga yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan derajat. Terus yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Nah, kalau di sini option jawabannya yang paling tepat adalah menghargai sesama manusia yang memiliki rasa cipta dan karsa. Ini merupakan aplikasi atau penerapan pengamalan Pancasila nilai moral kemanusiaan. Soal berikutnya nomor 3. Apabila seorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi warga negara X. Walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y, beberapa negara yang menganut asas ini antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil. Dari cerita tersebut maka termasuk ke dalam asas kewarganegaraan
Jadi anak yang lahir di negara X ini termasuk ke dalam asas kewarganegaraan titik-titik. A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Asas persamaan derajat, D. Asas persamaan hukum, E. Asas kewarganegaraan tunggal. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah termasuk ke dalam asas ius soli, di mana asas ius soli ini jawabannya adalah yang A. Asas ius soli ini adalah yang menentukan status kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahiran. Ya, ius soli itu adalah tempat kelahiran. Jadi status seseorang itu bisa dikatakan memiliki status dilihat dari tempat kelahiran di mana bayi itu lahir atau anak itu lahir. Juga asas ius sanguinis, di mana asas ius sanguinis ini adalah asas yang ditentukan atau asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan. Nah, itu bedanya antara ius soli dan ius sanguinis. Jadi ius soli itu adalah seorang bisa dikatakan memiliki status kewarganegaraan dilihat dari tempat kelahirannya, sementara ius sanguinis adalah dilihat dari keturunannya. Soal berikutnya, Randy adalah anak dari orang tua berkewarganegaraan F yang menganut asas ius soli. Ia lahir di negara Q yang menganut asas ius sanguinis. Maka ia memiliki status kewarganegaraan titik A, P, B, Q, C, P, dan Q. D tidak berkewarganegaraan. E bisa P atau Q. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak berkewarganegaraan. Nah, apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak yang lahir di negara Q, seorang anak yang lahir di negara Q terus menganut asas ius sanguinis, di mana di negara ini menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan P yang menganut asas ius soli. Anak tersebut itu tidak memperoleh kewarganegaraan dari Q, tidak memperoleh kewarganegaraan dari Q karena bukan keturunan dari orang Q, dan juga tidak berkewarganegaraan P karena tidak lahir di wilayah P. Berarti tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut juga dengan apatrid. Soal berikutnya, partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal berikut yang termasuk perilaku siswa yang tidak mencerminkan upaya bela negara adalah titik-titik. A. Menjadi atlet nasional. B. Belajar dengan sungguh-sungguh. C. Mengikuti kegiatan pramuka. D. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. Mengikuti Olimpiade Fisika Internasional. Di sini adalah yang ditanyakan yang termasuk perilaku siswa yang tidak. Nah, ini harus digarisbawahi, yang tidak mencerminkan upaya bela negara adalah menjadi atlet nasional. Ini mencerminkan. Belajar dengan sungguh-sungguh mencerminkan. Yang C. Mengikuti kegiatan pramuka mencerminkan. Ini yang D. Tidak mencerminkan upaya bela negara. Sementara yang E. Mengikuti Olimpiade Fisika Internasional mencerminkan upaya bela negara. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.